Jepang kucurkan utang buat proyek MRT Jakarta Timur Barat. Nilainya segini nih. Pemerintah Jepang resmi mengucurkan pinjaman senilai 14,52 triliun rupiah kepada pemerintah Indonesia. Pinjaman ini akan digunakan untuk mendanai proyek MRT Jakarta Koridor Timur sampai Barat fase 1 tahap 1. Kesepakatan pinjaman ini ditandai dengan penandatanganan pertukaran nota rencana jalur timur barat MRT Jakarta. Pinjaman yen kepada Indonesia. Seremoni penandatanganan dilakukan oleh Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Masaki Yasushi, dan Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri Abdul Qadir Jailani pada hari Senin 13 Mei 2024 kemarin. Perlu diketahui, dana sebesar 14,5 triliun rupiah itu akan digunakan untuk membangun MRT Jakarta Koridor Timur Barat fase 1 tahap 1. Ini akan meliputi jalur sepanjang 24,5 km mulai dari Tomang, Jakarta Barat hingga Medan Satria, Bekasi. Secara keseluruhan, MRT Jakarta Lintas Timur Barat ini akan membentang dari Balaraja sampai Cikarang. Fase 1 tahap 1 meliputi Tomang Medan Satria, tahap 2 meliputi Tomang Kembangan, serta fase 2 meliputi Kembangan Balaraja dan Medan Satria Cikarang. Selanjutnya, supir bus Putra Fajar jadi tersangka kecelakaan maut di Subang terancam 12 tahun penjara. Jadi sopir bus Putra Fajar bernama Sadira ditetapkan sebagai tersangka atas kasus kecelakaan maut yang menewaskan 11 siswa SMK Lingga Kencana Depok. Peristiwa itu terjadi di Jalan Raya Ciater, Subang, Jawa Barat pada Sabtu 11 Mei 2024 lalu. Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Barat Kombes Wibowo mengatakan penetapan Sadira sebagai tersangka ini telah melalui serangkaian proses gelar perkara dan pemeriksaan saksi. Sadira dijerat dengan pasal 311 ayat 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dia pun akhirnya terancam pidana maksimal 12 tahun penjara dan denda 24 juta. Informasi terakhir, BMKG sebut potensi banjir lahar dingin susulan di Sumbar lebih besar dari sebelumnya. Potensi banjir lahar dingin susulan Gunung Merapi, Sumbar masih ada. Dampaknya diprediksi lebih besar dari sebelumnya. Hal itu disampaikan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Dwiko Rita Karnawati hari ini, tanggal 14 Mei 2024. Tingginya potensi banjir lahar dingin susulan dipicu masih tingginya potensi turun hujan berintensitas sedang, lebat, sangat lebat selama sepekan ke depan. Atau berdasarkan analisa tim meteorologi berlangsung akan sampai tanggal 22 Mei 2024. Guyuran hujan yang bercampur partikel pasir-pasir halus menjadikan aliran pekat yang sanggup mengangkut sebuah mobil truk. Menggelontorkan bebatuan berdiameter 2-3 meter dari bagian puncak gunung ke bawah. Nah, hal yang dikhawatirkan oleh BMKG yaitu gelontoran material besar ini akan terbawa oleh hujan, akan menjangkau pemukiman penduduk di sekitar lereng perbukitan dan aliran sungai. BMKG akan selalu melaporkan kondisi cuaca setiap hari dan sesegera mungkin menerbitkan informasi peringatan dini bencana dengan ketepatan 3 jam ke depan sebelum kejadian. Dengan begitu diharapkan masyarakat dan petugas gabungan bisa mengambil langkah cepat untuk evakuasi diri. Oke deh, itu dia tadi rangkuman berita News Flash hari ini, Selasa 14 Mei 2024. Aku Sheila Oktarina signing out and see ya!